Hadirin rahimakumullah. Mari kita baca lanjutan dari kisah Raja Abraha, Raja Yaman yang menyerang Al-Ka'batul Musyarrafah, datang ke Makkah untuk menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah, Baitullah Al-Haram. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Tsumma inna Abrahata," nuli sak temene Abraha iku asbaha wis isu-isu sapa Abraha mutahayyian wong kang siap lidukhuli kanggo mlebu Makkah. Fabaraka nuli doprok apa alfilu gajah. Faba'asuhu nuli ngutus merintah atau ngutus sapa Abrahah lan bala tentarane ing alfil. Fa'aba nuli enggan apa alfil, enggak mau untuk jalan. Fadarabuhu nuli mukul sapa Abraha ing alfil. Fa'aba nuli ora gelem, enggan apa alfil. Fawajjahuhu nuli ngarahaken sapa Abraha ing alfil ilal Yamani maring Yaman, raji'an halih kang bali. Faqama nuli ngadeg apa alfil yuharwilu melaku apa alfil. Wa wajjahuhu lan ngarahaken sapa Abraha ing alfil ila Syami maring Syam. Fa fa'ala mongko nglakoni apa alfil misla dzalika ing padane mangkono-mangkono iku ila Syam. Wa ilal masyriqi lan maring arah etan. Fa fa'ala nuli nglakoni apa alfil misla dzalika ing padane mangkono-mangkono iku. Fawajjahuhu nuli ngarahaken sapa Abraha ing alfil ilal harami maring tanah haram. Fa'aba nuli enggan apa alfil. Fa'arsala nuli ngirim sapa Allah Gusti Allah tayran ing manuk minal bahri saking laut. Wakhtalafu lan padha beda-beda sapa ulama fi sifatiha ing dalem sifate tayr. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbas, kanat ana lahum kedue tayr kharatim iku lahum kedue tayr kharatimu utawi belalai ka kharatimit tayri kaya pira-pira belalaine manuk. Wa akuffun ka akuffil kilabi lan duweni delamaan ka akuffil kilabi kaya delamaane asu. Wa qala lan wasdawuh sapa Ikrimah kanat ana laha iku laha ketuwe tayr ruusun utawi pira-pira ndas karuusi sibai kaya pira-pira ndase binatang buas. Wakhtalafu lan padha beda pendapat sapa ulama fi alwaniha ing dalem warnane tayr. Kila dan ucapaken iku khadra'u ijo. Wakila lan den ucapaken iku sauda'u ireng. Wakila lan den ucapaken iku baydha'u putih. Wakana lan ana iku ma'a kulli tayrin sartane saben-saben manuk salah satu ahjarin utawi telu pira-pira watu. Hajarani watu loro fi rijlaihi iku ing dalem sikil lorone manuk. Wa hajarun lan
watu siji fi min qarihi ing dalem cucuke Thair. Wa kana lan ana apa kullu hajarin saben-saben saben-saben watu iku fauqa habbatil adas ing dalem gedine ing dalem dhuwure biji adas. Wa duna habbatil himmasi lan ing dalem ngisore biji himmas. Maktubun dan tulis ala kulli hajarin ing atase saben-saben watu ismun jeneng apa ismu marmihi jeneng wong kang den lempari hajar yanzilu tumurun ala ra'sihi ing atase ndase marmihi wa yakhruju lan metu apa hajar min duburihi saking dubure marmihi. Fahalaku nuli padha mati sapa marmihi walam yadkhulu lan ora mlebu sapa marmihi utawa Abrohah lan bala tentarane al harama ing tanah haram. Qala wasdawa sapa asy-syaikh hakadza kaya mangke. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah Abrohah ini Abrohah dengan bala tentaranya tidak dihalangi oleh Abdul Muttalib dan penduduk Makkah untuk masuk Makkah melaksanakan misinya menghancurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka di pagi hari tadi kan sebelumnya binatang ternak Abdul Muttalib kan sudah diberikan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempersilahkan untuk mereka masuk ke Makkah dan penduduk Makkah menyingkir dengan keyakinan Allah itu akan melindungi Al-Ka'batul Musyarrafah. Maka pagi hari Abrohah dengan bala tentaranya sudah bersiap untuk masuk ke Makkah. Ini masih berada di luar tanah Makkah. Mereka sudah bersiap untuk masuk ke Makkah, sudah naik gajahnya masing-masing. Gajahnya Abrohah dalam satu riwayat namanya Mahmud. Jadi namanya kayak orang. Binatang tetapi diberikan nama. Ya sekarang juga banyak orang punya kucing diberi nama, bahkan punya kambing, punya sapi pun diberi nama. Sekarang musim kurban itu sapi yang besar-besar itu punya nama, diberi nama oleh pemiliknya. Nah, gajah ini juga punya nama, namanya Mahmud. Jadi gajah ini mereka sudah naik, Abrohah dengan bala tentaranya sudah naik gajah itu, gajahnya malah dobrok itu duduk. Diminta untuk jalan, dia malah duduk, nggak mau jalan. Ketika gajah itu diarahkan ke arah Yaman, kembali ke kampungnya, dia berdiri dan dia mau jalan. Diarahkan ke Syam, dia juga mau berdiri dan jalan. Diarahkan ke arah timur, dia juga mau berdiri dan berjalan. Tetapi ketika diarahkan ke Makkah, dia nggak mau jalan. Nah, gajahnya dia diam, tidak mau berjalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini keajaiban yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila Al-Ka'batul Musyarrafah itu dihancurkan. Dan Allah berkehendak untuk kemudian menurunkan azab kepada mereka yang telah berusaha untuk menghancurkan Baitullah. Di saat gajah mereka tidak bisa dikendalikan, suruh jalan menuju ke Makkah malah
diam saja, dipukuli suruh jalan juga nggak mau, diajak balik malah mau, diajak ke Syam mau, diajak ke pokoknya ke semua penjuru selain ke arah Makkah itu mau. Diajak ke kanan mau, diajak ke kiri mau, diajak ke belakang mau, diajak ke depan menuju ke tanah haram, ke Makkah itu tidak mau. Sehingga dipukuli gajah ini tetapi juga tidak mempan. Nah, di saat itulah kemudian tiba-tiba datang rombongan burung-burung. Nah, ababil itu bukan nama burungnya, karena sering di daerah kita itu menyebut burung ababil, seakan-akan ababil itu adalah nama dari sebuah burung. Nanti akan dijelaskan dalam penafsiran wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi ababil itu bahasa Arab yang artinya adalah sekelompok burung. Tayran ababil artinya burung dalam jumlah yang banyak yang mereka itu berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Burungnya apa namanya? Allahu a'lam. Tidak ada penjelasan tentang nama burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi dijelaskan di sini bahwa burung itu berasal dari lautan. Jadi dia datang dari arah laut, dari laut. Itu yang pertama. Kemudian tentang sifatnya itu para ulama berbeda-beda pendapat. Karena memang nggak ada nas Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat burung tersebut. Sebagian sebagian mengatakan dari sisi bentuknya, sifat dari sisi bentuknya, burung itu memiliki belalai. Kemudian memiliki telapak kaki seperti anjing. Kemudian Ikrimah mengatakan kepalanya itu seperti kepala binatang buas. Kepalanya seperti binatang buas. Dari sisi warnanya, yang jelas kalau dari sisi sini berarti apa? Burungnya menyeramkan, bukan burung-burung biasa, tetapi burung yang menyeramkan. Mungkin kalau kita ketemu itu kita takut ya, melihat kepalanya kayak binatang buas, kakinya itu sudah aneh. Dari sisi warnanya ada yang mengatakan, bahkan ulama mengatakan warnanya hitam, ada yang mengatakan warnanya itu hijau, ada yang mengatakan warnanya itu putih. Itu tentang sifat burung tersebut. Kemudian ketika burung itu datang, secara berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak sesuai dengan jumlah pasukan Raja Abraha, burung itu masing-masing membawa 3 batu. Masing-masing membawa 3 batu. Yang 2 itu ada di kakinya, di bawah yang 2 masing-masing kaki ada 1 batu bawa, kaki kanan, kaki kiri bawa. Kemudian yang 1 itu di cucuknya. Apa bahasa Indonesia? Di paruhnya, di cucuknya atau di paruhnya. Jadi dia bawa 3, masing-masing 3 batu. Setiap burung yang datang dia membawa 3 batu. Lah batunya itu kecil ya. Jadi dia lebih besar dari adas, buah adas, dan lebih kecil dari buah khimas. Ini kalau di sini ya nggak ada. Kalau kita gambarkan, saya lihat di Google itu sangat kecil seperti kacang. Nah, seperti kacang.
Itu kalau khimas dan adas, artinya itu di antara, bentuknya kecil. Kalau kita bayangkan sekarang ya lebih kecil dari kacang. Berarti batunya kecil, kecil gitu saja. Yang penting kita pahami batunya itu sangat kecil. Tetapi dalam batu itu sudah tertulis nama orang yang akan dilempari dengan batu itu. Jadi masing-masing dia bawa 3, itu sudah ada namanya orang. Nah, dalam setiap batu ini dilemparkan ke siapa, dilemparkan ke siapa, yang dicucuknya ini dilemparkan ke siapa, masing-masing burung bawa 3, itu sudah ada namanya masing-masing. Nah, diperintahkan agar dilemparkan batu itu sesuai dengan nama yang tertera pada batu tersebut. Nah, kemudian terbang di atas bala tentara itu, dan masing-masing burung itu melaksanakan tugasnya, yaitu melemparkan, menjatuhkan batu yang dibawanya itu sesuai dengan namanya. Nah, maka jatuhlah ke kepala setiap tentara Abraha, batu itu jatuh langsung tembus ke badannya, kemudian batu itu keluar dari tuburnya. Jadi jatuhnya di kepala, kemudian tembus ke dalam, kemudian keluar melalui tuburnya dan mati. Nah, seketika itu setiap tentara yang dilempari dengan batu itu mati. Nah, ini keagungan, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka belum sempat masuk ke tanah haram, belum sempat untuk mendekati Al-Ka'batul Musyarrafah, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat sadis. Artinya mereka matinya mati terhina. Dengan hanya burung yang dikerahkan, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maridha, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca. Wa maridha lan lara sapa Abraha ibnu Sabah al-Habashi. Fataqatta'a, nuli dadi putus-putus, anmulatan artinya sepotong-sepotong. Wa ma matalan ora mati sapa Abraha hatta in sada'a sadruhu an qalbihi, sehingga misah apa sadruhu dodone Abraha an qalbihi saking jantunge Abraha. Wan falat Abu Yuksuma waziruhu wa ta'iron yatba'uhu. Wan falat lan melayu sapa Abu Yuksum waziruhu rupane menterine Abraha, wa ta'irun lan manuk yatba'uhu ngikuti apa ta'ir ing Abu Yuksum, hatta wasala sehingga tumeka sapa Abu Yuksum ilan Najasyi maring an-Najasyi. Wa akhbarahu lan aweh khabar sapa Abu Yuksum ing an-Najasyi bima kelawan barang jara kang wis lumaku lil qaumi maring kaum. Faromahu nuli nglemparaken apa ing Abu Yuksum apa at-ta'iru manuk bihajarin kelawan watu. Famata nuli mati sapa Abu Yuksum baina yadail malik ing dalem ngarepe raja an-Najasyi. Fa'arahu nuli paring weruh ing al-Malik sapa Allahu Gusti Allah kaifa
halih kaya apa kana ana apa halaku ashabihi kehancuran pira-pira sahabate An-Najasyi. Waqila lan ten ucapaken kana ana apa al-askaru tentara iku sittina alfan suwida ewu. Lam yarji ora bali sapa ahadun wong siji minhum sangking sittina alfan illa amiruhum kejaba pemimpine al-askar fi syirzimatin qalilatin ing dalam kelompok kang setitik. Falamma akhbaru mongko tatkarane aweh khabar sapa syirzimah qalilah bima kelawan barang ro'au kang wis ningali sapa amiruhum fi syirzimatin qalilah halaku mongko nuli mati sapa wong-wong iku mau. Waqila lan den ucapaken innasmal fil sak temene jenenge gajah iku mahmud. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan nasibnya Abraha ibnu Sabah al-Habasyi? Dia kan orang kafir. Jadi dia itu ketika dilempari batu oleh burung itu, kemudian dia sakit dan terpotong-potong badannya. Jadi ketika ada batu dilemparkan, kemudian anggota badannya itu terlepas masing-masing, jari-jarinya, tangan-tangannya, semuanya, kakinya, semuanya terlepas sampai kemudian jantungnya pun kemudian terlepas dari dadanya. Kemudian dia pun mati. Jadi sangat mengerikan, sangat mengerikan apa yang terjadi pada Abraha yang sombong, kemudian dia mati dengan sangat mengenaskan karena kena lemparan batu dari burung yang memang dikirimkan oleh Allah untuk menurunkan azab terhadap mereka. Di saat itu ada satu bala tentara Abraha yang diberikan kesempatan untuk hidup sebentar, artinya diberikan waktu sebelum dia mati untuk melarikan diri. Jadi memang sengaja dia batunya belum dijatuhkan ke kepalanya. Agar Abu Yuksum ini dikatakan waziruhu. Ini wazir itu menterinya dari Abraha ini. Dia diberi kesempatan untuk lari, untuk pulang ke Yaman. Sehingga dia lari pulang, tetapi ada burung di atasnya yang mengikutinya. Ada burung satu yang mengikuti dia. Nah, sengaja tidak dijatuhkan. Sebenarnya kalau mau dijatuhkan di tengah jalan juga bisa. Di saat itu juga bisa. Tetapi memang dengan kehendak Allah, dia kemudian lari untuk sampai ke Raja An-Najasyi. Di sana sempat Abu Yuksum ini memberitahukan tentang peristiwa yang terjadi di menjelang masuk di Makkah, bahwa bala tentara Abraha jumlahnya itu di sini dikatakan 60.000 pasukan, 60.000 orang. Jumlahnya bukan kecil, 60.000, ya, bukan 60 orang, 60.000 orang. Itu semuanya mati mengenaskan. Abu Yuksum memberitahukan kepada An-Najasyi tentang peristiwa yang sedang terjadi. Setelah dia menyampaikan apa yang terjadi, An-Najasyi tahu apa yang terjadi pada Abraha dan bala tentaranya. Kemudian burung itu pun menjatuhkan batunya kepada Abu Yuksum dan Abu Yuksum pun mati. Ini dalam satu pendapat. Karena ada sebagian pendapat yang lain
itu yang mengatakan bahwa yang yang kembali gak ada dari 60.000 itu yang kembali kecuali pemimpinnya. Kecuali pemimpinnya setelah memberitahukan mereka, kemudian mereka mati. Ya hampir sama, tetapi di sini disebutkan ada pemimpinnya yang kembali, tetapi kemudian setelah memberitahukan kepada An-Najasyi, kemudian baru mereka itu mati. Jadi bukan ada beberapa orang yang kemudian mereka itu mati setelah memberitahukan peristiwa yang terjadi pada Abrahah dan bala tentaranya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi membacanya. Walladzi da'a Abrahata ila ayyaghzuwa Makkah huwa annahu bana bi Sun'a. Walladzi lan utawi perkara da'a kang ngundang utawa kang ngajak apa alladzi Abrahata ing Abrahah ila ayyaghzuwa maring yen to merangi Makkah ing Makkah. Iku huwa utawi alladzi iku annahu sak temene Abrahah iku bana wis bangun sapa Abrahah bi Sun'a ing dalem tanah Sun'a. Sun'a itu daerah Yaman. Kanisatan ing gereja asmaha paring jeneng sapa Abrahah ing kanisa Al-Qulais ing Al-Qulais liyasrifa supaya mengu atau mengalihkan ilaiha maring Al-Qulais sapa al-haju wong kang haji an Makkah saking Makkah. Fa'ahdasa rajulun fa'ahdasa nuli apa saja ngising itu berhadas itu maksudnya berak. Berak bahasa Jawanya ngising tongengek fa'ahdasa nuli ngengek atau berak sapa rajulun wong lanang min Kinanata saking Kinanah fiha ing dalem kanisah. Walat tohalan nglumuri sapa rajul kiblataha ing kiblate kanisah bin najasati kelawan najis. Ihtiqaran krana ngina biha kelawan kanisah. Fahalafa nuli bersumpah sapa Abrahah al-Ashram liyahdimanna kanggo bener-bener ngancuraken sapa Abrahah al-Ka'bata ing Ka'bah. Faja'a nuli teka sapa Abrahah Makkah ing Makkah bijaisihi kelawan tentarane Abrahah wa hasolalan hasil apa ma perkara zakarnahu kang wis nyebut sapa kita ing ma. Waktu lifa lanten perselisihaken kam piro kana ono iku baina maulidin nabi ing dalam antarane waktu lahirin nabi wa baina hadhil haditsati lan ing dalam antarane kejadian iki. Wal qaulu lan utawi pendapat al asahhu kang paling bener huwa utawi qaul annahu satemene Kanjeng Nabi iku wulidaten lahiraken sapa Kanjeng Nabi amal fil ing dalem taun gajah. Wa qila lan den ucapaken kana ana bainahuma iku bainahuma antarane kelahiran Nabi lan kejadian iku salasun utai telu wa isruna lan 20 apane sanatan taune. Wa qila lan den ucapaken arbauna sanatan 40 tahun. Hadirin rahimakumullah. Jadi kenapa sebenarnya Abrahah ini kok nekat sekali dia untuk berusaha menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah.
Jadi ceritanya bahwa Abrohah ini dia membangun sebuah kanisah, sebuah gereja. Tujuan yang diberi nama Al-Qulais. Gerejanya itu diberi nama Al-Qulais. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengalihkan orang-orang yang haji ke Makkah, ke Baitullah, Al-Ka'bah, itu beralih ke Yaman, ke bangunan gereja yang dibuat oleh Abrohah ini. Itu tujuannya. Nah, karena dari sisi bangunan lebih menarik, agar orang itu nggak lagi ke Makkah, ke Al-Ka'batul Musyarrafah untuk haji di sana, tetapi beralih ke Yaman, ke kanisah atau gereja yang dia buat di daerah Son'a. Nah, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Orang tetap ke Makkah, bahkan kemudian ada orang dari Bani Kinanah itu yang menghina bangunan itu, yaitu dengan cara dia berak di gereja itu, di kanisa itu, diberai sama orang, seorang laki-laki. Kemudian tempat kiblatnya itu diberi lumuran najis, dikasih tai sama dia. Untuk menghinakan tempat tersebut. Inilah yang memicu Abrohah itu marah besar, ya, marah besar. Kemudian dia bertekad, bersumpah untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Nah, itu pemicu yang kemudian menjadikan Abrohah itu membawa bala tentaranya berjumlah 60.000 orang untuk menghancurkan Ka'bah. Meskipun pada akhirnya sebenarnya nggak ada perlawanan dari penduduk Makkah, nggak ada perlawanan sama sekali. Seperti yang sudah kita ceritakan. Bahkan mereka diberikan keleluasaan untuk masuk ke Makkah. Namun dengan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Ka'bah, pemilik Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, itu pasti akan melindungi Ka'bah. Mereka menyingkir. Tapi meskipun jumlah mereka 60.000 orang, mereka sama sekali tidak berkutik. Bahkan jalan saja gajahnya itu tidak mau. Sehingga kemudian turunlah azab Allah kepada mereka. Setiap orang yang ikut dalam pasukan, yang ikut dalam penyerangan, usaha penyerangan terhadap Ka'bah, semuanya mati mengenaskan, termasuk Abrohah. Ini kisahnya yang secara singkat. Kemudian di sini dijelaskan tentang hari kelahiran Nabi atau waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara kelahiran Nabi dan kejadian ini itu berapa lama? Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ya Nabi itu dilahirkan pada tahun itu. Jadi pada tahun di mana kejadian itu terjadi. Nah, pada tahun yang sama. Itu al-qaulul ashah, dan itu yang terkenal. Kalau kita di mana-mana itu belajar tentang sejarah Nabi, pasti di situ disampaikan bahwa Nabi lahir pada tahun gajah. Nah, tahun gajah artinya pada tahun ketika ada tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrohah datang menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu yang dimaksud fil di situ. Nah, karena mereka datang dengan pasukan bergajah dan itu nggak biasa, sehingga tahun itu disebut tahun fil, tahun gajah. Nah, di tahun yang sama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Apakah pada berapa bulan setelahnya itu ada perselisihan, tetapi yang ashah, pendapat yang ashah yang pasti Nabi dilahirkan di tahun yang sama. Tapi menurut pendapat yang lain itu ada yang mengatakan
jaraknya ada 23 tahun, ada yang 40 tahun, jaraknya jauh. Antara kejadian kejadian tersebut dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi al-qaulul ashah yang paling benar itu Nabi dilahirkan pada tahun yang sama dengan kejadian tersebut. Alam yaj'al kaidahum, kita lanjutkan. Alam yaj'al kaidahum wa huwa ma aradu min takhribil Ka'bah. Alam yaj'al anata ora ndadekaken sapa Allah kaidahum ing kaidahum ing kejahatan mereka, rekayasa mereka, tipu daya mereka. Wahwalan utawi kaidahum iku ma perkara aradu kang wis ngarepaken sapa Abrohah lan bala tentarane min takhribil Ka'bah, nyatane saking ngancuraken Ka'bah. Fi tadlil ay fi dhahabin wa ibtalin. Fi dhahabin ing dalem lunga wa ibtalin lan batalaken. Wal makna lan utawi maknane anna kaidahum sak temene tipu dayane Abrohah lan bala tentarane dolla sasar iku dolla sasar apa kaidahum amma sangking barang qasadu kang wis nejo sapa Abrohah lan bala tentarane lahu maring ma. Falam yasilu mongko ora tumeka sapa Abrohah lan bala tentarane ila muradihim maring tujuane Abrohah lan bala tentarane. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggagalkan apa yang menjadi tujuan dari Abrohah dan bala tentaranya, yaitu menghancurkan Ka'bah. Itu tujuan utama dari Abrohah dan bala tentaranya. Dan itu disebut di dalam ayat ini adalah kaidun. Jadi tipu daya mereka, kejahatan mereka itu adalah usaha menghancurkan Ka'bah. Tapi itu semuanya gagal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha jahat mereka itu menuai kegagalan, sehingga mereka tidak bisa sampai bisa menghancurkan Ka'bah, bahkan masuk ke Makkah saja mereka nggak mampu. Jadi untuk masuk daerah Makkah saja mereka tidak mampu, apalagi sampai kemudian menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala lan wis ngutus alaihim ing atase ashabul fil tayran ing manuk ababilah kang berkelompok-kelompok. Wa fil ababil lan iku ing dalam ababil, maknane ababil aqwalun utawi pira-pira pendapat. Ahaduha utawi salah sijine aqwal annaha al mutafarriqah min huna wa huna. Annaha sak temene thair iku al mutafarriqah kang pisah-pisah min huna saking kene wa huna lan saking kene. Artinya burung itu berdatangan dari arah yang berbeda, dari sana. Itu makna ababil menurut pendapat pertama. Waqila al-katsiratu al-ababil artinya yang banyak. Jadi datang burung, Allah mengutus burung yang jumlahnya sangat banyak. Waqila lan den ucapaken innaha al-jam'u ba'dal jam'i. Innaha sak temene thair iku al-jam'u kumpulan ba'dal jam'i sause kumpulan. Datang satu kumpulan burung. Datang lagi satu kumpulan burung. Datang lagi satu kumpulan burung. Menurut sebagian ulama. Waqila al-mukhtalifatul alwan. Waqila lan den ucapaken ababil iku al-mukhtalifatu kang beda-beda al-alwan warnane. Ja'at was taqa min jihatil bahri saking arah laut. Laisat ora ana apa jihatil bahar iku najdiyatan
Najdiyah wala tihamiyatan wala hijaziyatan. Nah, bukan daerah Najd, Tihamah atau Hijaz. Nah, tapi dari arah lautan. Jadi pendapat yang ketiga itu maksudnya adalah datang atau Allah mengutus burung kepada Ashabul Fil, Abrahah dan bala tentaranya, yaitu burung yang sangat banyak yang warnanya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu makna toiran ababil. Jadi ada perbedaan. Tapi di sini nggak ada satupun ulama yang mengatakan ababil itu nama seekor burung. Nggak ada. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, burung ababil. Nah, sehingga ada juga pesawat atau apa itu diberi nama ababil. Padahal ababil itu bukan sebuah nama, tetapi karena salah kaprah di kalangan untuk menyebut burung itu karena nggak disebut, sehingga kemudian disebut ababil. Sama seperti Masyitoh, Masyitoh itu binti Fir'aun. Masyitoh itu bukan nama orang, tapi kemudian orang menyebutnya binti Masyitoh atau Siti Masyitoh atau binti Masyitoh atau Dewi Masyitoh. Dikasih Dewi Masyitoh. Padahal Masyitoh itu bukan nama orang. Meskipun sekarang sudah jadi nama orang. Ada banyak perempuan diberi nama Masyitoh. Nah, artinya Masyitoh itu tukang sisir. Kalau kamu punya anak diberi nama Masyitoh, berarti pengen nanti anaknya jadi tukang sisir. Jadi, tapi sudah menjadi salah kaprah. Padahal Masyitoh itu Masyitoh itu binti Fir'aun, bukan Masyitoh itu bintu Fir'aun. Bintinya itu mudhof ilaih. Jadi Masyitoh itu bukan bintu Fir'aun. Kalau Masyitoh itu bintu Fir'aun, bintunya jadi badal. Masyitoh itu bintu Fir'aun, Masyitoh rupane anak wadone Fir'aun, anak perempuannya Fir'aun. Masyitoh yang merupakan anak perempuannya Fir'aun. Masa Masyitoh anak perempuannya Fir'aun? Kan bukan. Tetapi Masyitoh itu binti Fir'aun. Nah, tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun. Jadi seorang khadimah, pembantu di istana yang tugasnya menyisir rambutnya putri Fir'aun. Fir'aun punya anak perempuan, tugas dia adalah menyisir rambutnya setiap hari. Itu namanya, itu disebut Masyitoh bintu Fir'aun. Kemudian apa? Masyitoh binti Fir'aun. Kemudian salah kaprah Dewi Masyitoh. Nah, itu contoh yang sering kita itu ada salah kaprah, termasuk di sini. Karena dalam Quran disebut toiran ababil, kemudian disebut burung ababil. Padahal burung itu nggak ada disebut namanya. Bahkan bentuknya tadi itu menyeramkan burungnya. Karena yang dibawa juga batu. Sebagian ada mengatakan itu dari neraka. Dia bawa batu itu. Bentuknya kecil tetapi mematikan. Begitu dijatuhkan langsung tembus ke tuburnya orang itu dan mati. Burungnya apa? Yang pasti yang nggak ada di sini burungnya. Apa burung elang atau burung apa? Burung empret itu nggak ada, nggak ada keterangan itu burung apa namanya. Yang pokoknya burung yang dia datang dengan sifat-sifat tertentu yang menyeramkan, datang dengan membawa 3 batu masing-masing untuk kemudian dijatuhkan kepada mereka. Nah, ini kurang sedikit ya. Tarmihim bi hijaratin min sijil wa huwa tinu tubikha bin nar. Tarmihim melempar apa tayran ing ashabul fil bi hijaratin kelawan watu min sijil. Ai wa huwa lan utawi sijil iku atinu tanah liat
tubikha kang ten masak apa atin binari kelawan gening. Jadi tanah liat yang direbus atau dimasak, dipanaskan dengan api. Itu yang dimaksud hijarah min sijil. Nah, batunya terbuat dari itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul ay kawaraqiz zar'i al-yabisi al-mutafattitatil ladzi akalathu al-bahaim. Kawaraqiz zar'i kaya godhonge tanaman al-yabisi. Al-yabisi kang teles al-mutafattitati kang supek-supek kang bercerai-berai alladzi kang akalathu kang mangan ing azara apa albahaimu pira-pira binatang. Wakil lan den ucapaken inna Abdul Muttalib sak temene Abdul Muttalib iku ba'atsa ngutus sapa Abdul Muttalib ibnahu ing anak lanange Abdul Muttalib rupane Abdullah ala farsin ing atas ala fursin ing atase furs yang zuru ningali sapa Abdullah ilal qaumi maring kaum farajaah nuli bali yarkudu halih melayu wa yaqulu lan ngucap halaka wus hancur sapa al qaumu kaum jami'an halih sekabehane fa kharaja nuli metu sapa Abdul Muttalib wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Abdul Muttalib fa ghanimu mongko ngambil ghanimah sapa Abdul Muttalib lan ashabuhu amwalahum ing pira-pira bondone ashabul fil. Jadi batu yang dilemparkan kepada ashabul fil itu menjadikan mereka itu ka'asfim ma'kul, seperti daun yabis itu yang kering ya, bukan kering atau basah, kering ya. Daun kering yang kemudian dimakan oleh binatang ternak, artinya ya hancur lebur gitu saja. Mereka hancur lebur seperti dedaunan yang dimakan oleh binatang ternak. Nah, kemudian di saat itu Abdul Muttalib tadi kan mereka bersembunyi di atas pegunungan penduduk Makkah. Di saat itu mengutus Abdullah putranya sendiri yang kemudian punya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar dengan menunggangi kuda ini ala farosin dengan menunggangi kuda ala farosin untuk melihat yang terjadi pada kaum ashabul fil itu dan kemudian melihat bahwa kaum itu ashabul fil ternyata sudah pada mati, mereka hancur, maka kemudian memberitahukan kepada ayahnya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ramai-ramai pulang ke Makkah dan mengambil ghanimah, harta rampasan perang dari harta mereka yang ditinggalkan karena orangnya pada mati. Berarti masih harta mereka tertinggal di situ dan kemudian menjadi ghanimah bagi penduduk Makkah. Waktunya sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.